Oke, halo semua. Kembali lagi di YouTube channel I'm Radar tentunya. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan yap, kali ini kita akan review salah satu film yang lagi naik daun atau yang lagi viral dan juga terbaru pastinya dari seri NHK, yaitu NHK GP Prime. Nah, ini kita rekaman sekitar tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. 11. Nah, film ini tuh rilis tanggal 1 Februari. Jadi baru belum cukup 2 minggu lah film ini rilis, dan alhamdulillah saya bisa dapat salah satunya gitu, karena lokasinya kita di Makassar, maka susah untuk dapat stok yang ada, makanya saya order dan dapatlah yang ini. Oke, jadi ini adalah NHK GP Prime, seri terbaru dari NHK. Untuk motifnya sendiri, motifnya ini adalah motif Sergio Garcia. Nah, Sergio Garcia itu adalah salah satu pembalap dari Moto3. Ini adalah replika helmnya, seperti itu. Oke, jadi mungkin langsung saja kita masuk ke bagian, sorry, minumannya digeser dulu. Mantap. Oke coy, jadi seperti ini helmnya. Untuk fisiknya sendiri dan bahannya ini sama saja dengan helm-helm kisaran harga sejutaan ya, dari bahan termoplastik untuk shellnya. Kemudian harganya sendiri untuk di pasaran atau yang resmi di NHK itu kurang lebih sekitar 1.050.000. Di sini kita lihat dari model helmnya sendiri. Saya sebenarnya orang yang sangat suka dengan helm NHK. Dari sekolah dulu pakai helm NHK Terminator, Gladiator untuk yang tipe half face-nya. Kemudian pindah ke full face, saya pakai NHK RX9. Nah, sebenarnya sebelum helm ini saya mau ambil yang tipe GP Artec, tapi karena harganya mahal sekali dan kebetulan ini keluar, maka pilihan saya lari ke helm ini. Untuk modelnya sendiri merupakan basic dari tipe GP Artec atau helm balapnya NHK gitu. Ojek lewat. Oke, dari desainnya sendiri ini sangat mirip seperti NHK GP Artec yang seri balapnya atau seri race-nya gitu. Nah, makanya NHK buat helm yang untuk harian dengan basic atau dengan shell yang mirip-mirip dengan GP Artec. Jadi helm ini pastinya double visor, bisa kalian lihat di sini. Ini ada katupnya di sebelah kiri. Jika kita buka seperti ini, tekan. Oke. Maka visor keduanya atau dark visornya bagian dalam langsung keluar. Tapi ada 2 step pada saat membukanya. Step pertama, nah dia buka setengah, kemudian kita tekan lagi ke bawah, buka full seperti itu. Nah, kemudian untuk visor depannya sendiri, ini sudah flat visor dan juga visornya bening pastinya ya. Dan bahan visornya itu lebih tebal dari NHK lainnya kayak RX9, GP1000 dan juga mungkin beberapa tipe helm di merek lain seperti itu. Ini lebih tebal coy. Jadi tidak walaupun katup pembukanya di sebelah kiri di pinggir, itu biasanya kalau helm itu agak miring. Biasa gampang miring posisi visornya pada saat terpasang. Tapi ini aman, langsung rapat full seperti ini. Kemudian visornya juga agak lebih besar, dan kalau kita melakukan pembelian ya untuk NHK GP Artec ini itu kita sudah dapat bonus anti-fog merek Pinlock. Mantap coy, ini merek Pinlock yang tipe 70. Ini kalau kita beli online kurang lebih mungkin dapat sekitar harga 200 ribuan, tapi ini sudah ada bonus di helm ini, jadi ya mantap lah. Oh iya, saya belinya di sini coy, jagoan helm, udah dapat stikernya juga. Kemudian paket pembeliannya kita dapat manual book di sini, dan juga pastinya ada apa sih namanya, bagnya, tote bag mungkin apalah yang jelas itu untuk sarung helm ini, misalkan mau dibawa kemana-mana gitu. Tas serut. Tas serut. Oh ya, itulah. Dari desainnya sendiri, saya sukanya ini solid dan juga rapih parah sih. Ini dekal-dekalnya rapih. Di belakangnya sini ada nomor 11 dan juga
inisial dari Sergio Garcia. Nah, ini motifnya didesain oleh Double C atau Double SC. Ini motifnya seperti ini, warnanya dominan hitam dengan grafik merah, kuning, dan juga ada birunya. Di sini salah satu sponsor utama dari timnya yaitu Estrella Galicia. Oke, seperti itu. Di visornya sendiri juga kita sudah dapat dudukan pinlocknya atau tannya untuk pinlock. Nanti kita akan pasang di sini. Tapi dari tahu dulu soalnya baru pasang pinlock, coy. Oke, nah fitur yang lain lagi di helm ini yang unggul ya menurut saya adalah bagian ventilasinya. Bagian depan sendiri kita sudah dapat satu ventilasi yang cukup besar dan di sini ada dua tahapan. Jika kita buka pertama seperti ini. Nah, ini lubang ventilasinya dia tidak langsung mengarah ke wajah, tapi mungkin langsung mengarah ke bagian visor ke atas dulu. Kita turunkan lagi ke bawah seperti ini. Nah, ini lubang bagian bawah ini langsung mengarah ke wajah. Saya sudah coba tadi itu langsung terasa dingin di bagian hidung dan bibir seperti itu. Kemudian di atas sendiri kita dapat ventilasi di bagian kepala sini. Biasanya kan helm ada bagian depan, nah tapi ini dipasang di kepala. Ini lubangnya cukup besar, coy ya. Ini kalau kita buka, oh udah terbuka. Ini kelingking-kelingking anak bayi ini masuk ini. Di sini. Kemudian dapat juga di sebelah kanan dan kiri. Nah, itu jadi untuk ventilasi udaranya ada 1, 2, 3, dan 4 gitu. Kemudian untuk exhaustnya sendiri kita putar ke belakang, coy. Di sini ada 1. Nah, tapi ini tidak bisa ditutup. Jadi alur udara ya dari depan ini langsung mengarah keluar ke belakang. Jadi sirkulasinya terus terganti seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah sirip ini atau apa sih namanya ini? Spoiler ya, spoiler helm ini ada exhaust juga, ada 2 lubang di sini. Kita tinggal geser aja seperti ini. Tuh, ini tutup. Ini tinggal digeser ke tengah, dia langsung terbuka seperti itu. Jadi semua ada alur keluar anginnya. Jadi cukup dingin helm ini. Oke, kita masuk ke bagian interior dari helm ini, coy. Di sini kita lihat ada chin guardnya. Sini. Kemudian ini yang saya suka sih dari helm ini, busanya tebal parah. Tebal gimana ya? Ini bagian busa kiri kanannya cukup tebal dan juga empuk. Bahannya ini kulit kain dan bagian kiri sini atau bagian pinggiran sini tuh banyak kulit sintetis, coy. Nah, sedangkan bagian punggung leher sini dia terdiri dari 2 lapisan. Di sini ada yang cukup tebal dan bagian ini yang lembut. Nah, kemudian kita lihat di bagian crown pad-nya juga di dalam sini. Ini semoga kelihatan ya. Nah, di dalam itu ada kisi-kisi atau ada lubang juga dan ada 2 lapis, coy. Ada 2 lapis. Begitupun dengan busa helmnya di dalam juga ada lubang yang terhubung langsung dengan ventilasi udaranya gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengunciannya sendiri dia masih menggunakan micro lock di sini. Sebenarnya micro lock itu untuk harian sudah oke sih karena dipakai sering gitu. Jadi seperti ini. Dan juga cukup solid sih bahannya. Nih. Oke. Nah, ada fitur lain juga yang tidak ditemukan di helm-helm seharga sejutaan, yaitu kita sudah dapat ini, emergency quick release. Ini berfungsi ketika misalkan kita mendapat insiden amit-amit ya, mendapat insiden atau musibah, terus helmnya susah dibuka gitu. Jadi ini tinggal ditarik aja, ini kiri kanan, tinggal tarik. Ini emergency quick release-nya itu kebanyakan didapat di helm-helm yang high end, misalkan kayak helm-helm balap, helm-helm MotoGP itu biasa terdapat ini. Dan di NHKTP GP Arctic juga ini sudah ada pastinya, seperti itu. Bisa dicoba nggak? Dicoba. Oke, kita coba, coy. Coba itu rilis. Janganlah. quick release-nya nanti amit-amit. Semoga tidak terpakai ini. Oke, kita coba pakai ya ini helmnya. Bismillah. Oke, seperti ini. Ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, coy. Ini tampilan depan. Kemudian ini tampilan kanan ya. Seperti ini. Tampilan kiri dan tampilan belakang. Oke, seperti itu. Nah, saya buka dulu biar bisa bicara lebih enak lah. Jadi
Saya sudah coba tadi helm ini. Sebenarnya mau bikin video unboxing, tapi karena tidak sabaran jadi di unboxing dulu dan video reviewnya kita buat seperti ini aja lah gitu. Impresi saya atau mungkin kesimpulan saya terhadap helm ini setelah pemakaian tadi kurang lebih mungkin saya pakai kurang sekitar sejam. Nah, helm ini tuh beratnya sekitar 1,650 atau 1 kilo 650 gram, kurang lebih 50. Nah, walaupun sebenarnya terdengar berat, tapi pada saat dipakai kita tidak terlalu merasa berat yang terlalu signifikan, karena untuk bagian busanya sendiri, helm ini itu kita rasa pada saat dipakai seakan-akan menggenggam seluruh bagian kepala coy gitu. Jadi bagian pipi kiri kanan ada dapat, terus bagian atasnya itu cengkeramannya juga cukup enak sekali menurut saya, tidak ada celah yang bisa masuk, dan juga bagian belakangnya karena dia sudah double busa di sini. Ini jadi rapat sampai ke bagian belakang kepala gitu. Jadi tidak ada goyang-goyang sama sekali selama kalian membeli helm yang sesuai dengan ukuran kepala kalian. Ya, misalkan kepala kalian ukuran S terus kalian pasal triple XL, pasti helmnya kayak ya gimana gitu. Nah gitu. Dan juga saya sudah coba ventilasinya, saya coba buka semua ventilasinya. Adem menurut saya, helmnya adem, terus dipakai di macet-macetan juga tidak terlalu panas karena berfungsi secara optimal, terutama bagian depan ini coy. Ini ventilasi yang katup kedua kita buka itu angin sangat terasa masuk ke bagian wajah gitu, seperti itu. Nah bagian kepala juga, terus bagian ini kiri kanan itu jadi sirkulasi udara terus ada di helm ini. Nah itu membuat helm juga tidak cepat pengap dan udara bersih keluar masuk seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan kita tutup semua ventilasinya gitu, misalkan yang depan aja lah, kalau saya ini paling tutup yang bagian depan aja biar tidak terhubung langsung ke bagian mulut atau bagian hidung gitu, karena biasa saya ngevlog terus taruh mic di bagian depan sini. Untuk kekedapannya sendiri, helm ini menurut saya cukup kedap. Nah kenapa saya bilang begitu, sebelumnya saya pakai helm NHK juga yang tipe RX9 itu menurut saya helm yang lumayan kedap dibanding helm saya yang sebelumnya. Saya juga dulu punya RSV gitu. Nah tapi yang ini itu lebih kedap lagi menurut saya. Suara angin itu tidak terlalu masuk, bahkan tidak masuk menurut saya, karena mungkin kecepatan yang tidak terlalu tinggi juga, dan suara knalpot itu lebih enak terdengar gitu. Jadi pada saat riding, suara knalpot racing, wah mantap gitu. Terus visionnya, karena helm ini mempunyai shell yang cukup besar, jadi ini shellnya agak lebih besar sedikit menurut saya mungkin dibanding helm-helm lainnya. Dia visionnya atau visornya juga otomatis lebih besar. Nah yang itu yang membuat vision atau pandangan kita lebih jelas gitu. Jadi tidak terlalu terhalang dengan nose guardnya di sini, tidak terlalu terhalang oleh pandangan atau nose guard yang ada di sini dan juga bagian dahi di sini. Jadi vision kiri kanan itu full dan atas bawah itu lebih jelas seperti itu. Saya tadi pertama coba rasanya seperti itu coy gitu. Jadi apa lagi? Ada yang mau ditanyakan dari penonton di belakang kamera? Harganya udah 1.050.000 untuk nah itu nanti. Untuk harganya sendiri ini di web resmi NHK sekitar 1.050.000 untuk yang tipe pembalap GP. Nah, ada beberapa tipe juga, ada yang 1 juta, ada yang 950 dan ada yang 8,5. Untuk basicnya atau yang warna polosnya sekitar 850.000. Itu sudah sangat murah untuk helm dengan fitur sebanyak ini. Itu. Apalagi? Oh, dark visor. Nah, untuk helm ini sebenarnya itu tidak tersedia dark visor karena sudah ada dark visor di bagian dalamnya, double visornya. Makanya visor yang diberikan ini otomatis visor yang clear. Nah mungkin kedepannya entah mungkin NHK atau mungkin ada orang yang akan buat versi iridiumnya atau versi dark visor dari helm tipe GP Prime ini seperti itu. Oke, apalagi? Untuk harga seperti itu cocok tidak untuk kaum pelajar? Kaum pelajar, sebenarnya kaum pelajar zaman now itu gila-gila sih. Worth it. Kalau untuk pelajar worth it sih menurut saya. Harga untuk range helm di harga under 2 juta itu pelajar zaman now sudah banyak yang punya sebenarnya. Contohnya kayak misalkan KYT NFR sudah banyak. Kemudian ya itu sih yang lagi naik, TT Course juga sekarang lagi naik sebenarnya. Itu karena sudah agak goib ya. Semoga ini tidak goib.
kita doakan aja. Nah, untuk modelnya sendiri ini sebenarnya agak lebih bulat-bulat cabi. Dia tidak terlalu tirus, beda dengan pesaingnya karena itu dia lebih memberikan fitur dan kenyamanan. Kemudian di bagian spoilernya sendiri juga tidak terlalu panjang, tapi ini biasa kedepannya ada yang menjual tambahan spoiler lagi biar agak lebih tajam gitu. Itu sih. Kalau di Makassar bisa beli di mana, Bang? Oh ya, kalau di Makassar sebenarnya untuk wilayah Makassar belum ada yang ready stok helm ini. Ini pun saya dapat di luar, di Jawa, tepatnya di toko jagoan helm. Itu pun kejar-kejaran coy sama orang, soalnya stoknya habis-habis terus gitu. Saya harus nunggu kurang lebih 3 hari baru bisa ready lagi seperti ini. Jadi ada banyak tipe sebenarnya, ada tipe bukan tipe sih, banyak livery. Ini Sergio Garcia, ada Rizaya Manaka, ada Tito Rabat juga yang cukup laris sekali. Kenapa saya nggak ambil Tito Rabat? Karena pasti banyak yang pakai gitu. Jadi ambil yang agak jarang. Tuh. Cakep sih. Terus desainnya di sini ini warna silvernya, ada glitter-glitternya gimana gitu. Jadi cat dari NHK itu dari dulu memang saya suka sih. Gitu. Oke, jadi mungkin itu saja dulu. First impression dan juga review saya soal NHK GP Prime ini. Dan buat kalian yang bertanya atau misalkan ada pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan juga jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa berikan tombol jempol ke atas, dan pastinya jangan lupa subscribe channel I'm Rider tentunya, karena di 10K kita akan adakan giveaway pastinya buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Oke.